Pak Saiful Huda tadi begitu ataupun juga sebelum jeda sudah bisa memberikan pernyataan yang begitu terang kalau kata para narasumber pengamat politik ini, dan juga kalau kita lihat sudah memberikan pandangan terhadap pasangan aman, punya kader sendiri yang bisa dicakupkan untuk bisa berpartisipasi baik itu sebagai cagup ataupun juga sebagai cawagup, sehingga kemudian Pak Huda benar nih bahwa PKB ini akan bisa menjadi poros ketiga dan mungkin gayung bersambut kalau kemudian bisa berkoalisi dengan PDIP. Ini catatan dari Mas Umam tadi Pak Huda. Ya, saya kira semua serba mungkin ya. Tapi yang pasti, sekali lagi menyangkut soal manuver PKS itu, kira-kira begini, kira-kira bahwa di saat partai yang tidak punya golden ticket, semestinya tidak menggunakan cara memborong begitu, kira-kira begitu. Nah, pada konteks itu, kira-kira sekali lagi saya mendukung opsi PKS untuk yang awal. Pak Huda, mohon maaf, suaranya terputus. Tetap mendukung Mas baik. Sohibul Iman pada posisi seolah-olah teman-teman PKS sudah mendapatkan golden ticket. Itu aja sih. Baik, Pak Huda, ini kan dalam videonya di media sosial Pak Anies mengatakan ketika kembali ke tanah air akan langsung mengajak berbicara partai-partai, bukan hanya PKS, tapi tadi juga PKB disebut. Bahkan tadi Pak Anies di videonya di media sosial juga mengatakan begitu yakin PKB akan memberikan dukungan kepadanya. Bagaimana tanggapan dari PKB? Akankah membuka pintu untuk diajak bicara diskusi dengan Pak Anies? Ya, kita tidak tahu Mas Anies akan mendiskusikan materi soal apa, isu soal apa. Kita tunggu aja Mas Anies datang ke tanah air dan nanti kita bisa berdiskusi. Baik, terakhir juga mungkin Pak Huda, kalau saat ini sedang dalam diskusi internal, begitu kan, masih ada beberapa calon termasuk Ibu Ida Fauziah. Langkah berikutnya apa yang juga mungkin bisa dilakukan secara simultan oleh PKB di fase-fase ini, Pak Huda? Kami dalam posisi sepatnya akan menuntaskan proses internal ini di antara dua sosok ini, antara Mas Anies atau Mbak Ida Fauziah. Nah, pasca itu saya kira kita akan secepatnya keluarkan rekomendasi dan memastikan untuk bisa membangun poros koalisi. Baik, Pak Huda, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan pandangan ini, informasi bagaimana langkah PKB dalam perbincangan ini. Karena terbatasnya waktu, silakan Pak Huda untuk bisa meninggalkan ruang perbincangan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Umam. Terima kasih Mas. Prof. Burhan, langsung saja Prof. Burhan, silakan catatan-catatan dari Prof. Burhan ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Iqbal. Begitu yakinnya PKS dengan pasangan aman ini, kemudian juga ternyata di dalam internal ataupun juga dalam fase diskusi internal dari PKB sendiri masih ada nama Mas Anies Baswedan ini masih terus dipertimbangkan. Prof. Burhan. Sebenarnya PKS sedang meneladani langkah PKB ketika mengusung Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies dengan menjalin konsensus atau kerjasama dengan Nasdem. Jadi jangan lupa pada waktu 2024 pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar itu yang memutuskan adalah Surya Paloh dan Muhaimin Iskandar dalam sebuah pertemuan makan malam. Anies pun diberitahu setelah kesepakatan itu diambil oleh kedua partai. Mengapa? Karena gabungan Nasdem dengan PKB cukup untuk mengantarkan Anies dan Muhaimin sebagai pasangan capres-cawapres. PKS saat itu terkesan di fait accompli oleh PKB dan Nasdem. Karena kalau misalnya PKS tidak menyetujui pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar, PKS tidak punya pilihan lain. Ya, pilihan yang tersedia adalah mengusung Anies dan Muhaimin yang notabene bukan kader PKS secara langsung. Jadi poin saya, kalau kemudian PKB ada keberatan dengan langkah PKS sekarang, sebenarnya PKS itu sedang meniru PKB di jelang 2024. Dan alasan PKB saat itu kan memperbesar captive Anies, supaya Anies tidak hanya didukung oleh kalangan Islam modernis, sesuatu yang menurut data exit poll itu ternyata tidak terkonfirmasi, karena basis tradisional Islam yang merupakan pangsa pasar tradisional PKB itu sebagian besar memilih Prabowo Gibran, bukan Anies Muhaimin, meskipun Muhaimin sebagai cawapresnya Anies. Nah sekarang
PKS sepertinya tidak mau di fait accompli terus, ganti menyerang balik dengan tanda kutip ya, mencuri panggung, stealing the show. Dan menurut saya pada titik tertentu berhasil. Karena Putri Viola dan TV One berhari-hari memutar drama PKS ini kan, itu menunjukkan bahwa meskipun pasangan aman ini belum cukup aman untuk diantarkan sebagai pasangan pilkada Jakarta nanti, karena masih menunggu janur kuning melengkung, ya. Tetapi secara umum PKS sudah berhasil membetot perhatian publik, ya, dengan menawarkan pasangan ini meskipun belum tentu disetujui oleh PKB atau PD Perjuangan. Tapi setidaknya nama Sohibul Iman belakangan sudah dibicarakan di warung-warung kopi, di kafe-kafe, di TV One, di acara talk show, dan tentu saja punya efek elektoral terhadap PKS maupun Sohibul Iman itu sendiri. Artinya, Prof. Burhan, kalau kita bisa lihat bahwa pemilih Anies dengan pemilih PKS ini beririsan ketika kemudian mereka ini menjadi satu pasangan, ada kekhawatiran awalnya dari beberapa pihak yang mengatakan ini kemudian para pemilihnya tidak memperluas basis pemilih begitu. Artinya mengenai hal itu tidak perlu dikhawatirkan karena Mas Anies berpasangan dengan Pak Sohibul Iman ini masih begitu kuat posisinya untuk Jakarta. Prof. Burhan. Ya, menurut saya kekhawatiran itu sangat valid ya. Jadi memang dari sisi elektoral, jadi tantangan pasangan aman ini itu di tingkat elit maupun di tingkat massa. Makanya saya menyimpulkan pasangan Anies dan Sohibul Iman yang disingkat aman ini pasangan aman yang tidak aman. Karena di tingkat elit belum cukup nyaman mendapatkan dukungan di luar PKS. Ya. Yang kedua di tingkat massa. Di tingkat massa ini pasangan ini menurut saya jeruk makan jeruk, karena berasal dari captive yang sama, dari kelompok Islamis, terutama mereka yang tinggal di wilayah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Ya, itu pun tidak seluruh Jakarta Pusat. Ya, merupakan basis pendukung Anies Baswedan, yang notabene overlap dengan basis konstituensi PKS itu sendiri. Dan jangan lupa, Putri, Anies Baswedan ini kalah di Pilpres 2024 di Jakarta yang merupakan kandangnya sendiri. Dan kekalahan Anies itu terutama di Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang kita tahu PKS juga lemah di wilayah itu. Jadi kalau kemudian pasangannya adalah Sohibul Iman, itu secara elektoral itu menciutkan baju Anies. Meskipun lagi-lagi ya, untuk kepentingan PKS tentu akan meningkatkan giroh dari kadernya, kemudian tidak sulit ya untuk merawat dan sekaligus memperbesar animo konstituen PKS, karena Anies adalah calon gubernur yang banyak didukung oleh basis konstituen PKS. Tapi PKS kan kemenangannya hanya 16% di Jakarta. Jadi tidak mayoritas, hanya plurality majority saja di Jakarta. Dan itu yang kemudian akan menimbulkan argumen terutama dari PD Perjuangan atau PKB, ini PKS mendaftarkan Anies Sohibul Iman hanya untuk sebagai peserta atau kontestan pilkada atau pengen menang. Dan kalau misalnya argumennya pengen menang, mungkin PD Perjuangan akan lebih valid untuk mengatakan perbesar captive-nya dengan cara menggandeng PD Perjuangan sebagai cawagupnya. Jadi ini ruang dinamika di tingkat elit yang saya kira tidak mudah untuk dituntaskan di kalangan partai-partai pendukung Anies. Baik, terakhir mungkin Mas Umam, ini begitu terbuka semuanya, dinamis, begitu fluktuatif. Tapi ketika PKS sudah mengunci pasangan ini, kira-kira bagaimana kemudian pergerakan dari partai-partai lainnya, Koalisi Indonesia Maju, apakah kemudian harus segera memutuskan akan menaruh betul jika mengajukan RK, apakah di Jakarta atau di Jawa Barat, sementara kalau tadi kita lihat PKB, PDIP mungkin akan semakin dekat. Ini bisa gayung bersambut, Mas Umam sudah katakan. Ya, saya pikir langkah dari PKS ini kemudian sudah menunjukkan kartu politiknya. Artinya tentu ini menjadi guidance bagi semua kekuatan politik untuk berhitung secara cermat mana yang potensi kemenangannya lebih besar. Kalau misal kemudian Anies Baswedan bisa mengkonsolidasikan basis kekuatan politiknya dengan baik, termasuk misal memastikan PKB tidak lepas, kemudian mencoba untuk meyakinkan hadirnya Anies merah dengan dukungan dari PDIP, maka itu harus diantisipasi betul oleh Koalisi Indonesia Maju. Karena sekali lagi ya,
Mungkin memang betul nanti ibu kota akan bergeser ke IKN Nusantara, tetapi center of gravity dari Indonesia secara politik, secara ekonomi itu tetap Jakarta. Dan kalau misal kemudian Anies Baswedan memiliki potensi kemenangan yang lebih besar, itu menjadi sebuah bagian dari political threat bagi kepemimpinan nasional yang akan datang, dalam konteks akan menjadi bayang-bayang kekuatan politik yang siap menjadi kontestan yang cukup kompetitif di pemilu 2029 yang akan datang. Nah, oleh karena itu tentunya kalau misalnya kemudian Anies bisa mengkonsolidasikan kekuatannya, ini menjadi early warning system sebenarnya bagi Koalisi Indonesia Maju untuk segera merapatkan barisan. Apakah kemudian Kim akan solid ataukah terfaksionalisasi? Nah, ini yang kemudian akan menentukan. Nah, yang kalau misal kemudian kita cermati per hari ini, nama Pak RK rasa-rasanya cukup solid dalam konteks dari aspek ketokohan, elektoral, kemudian basis pemilih partai-partai yang ada di DKI Jakarta, meskipun tidak ada yang sangat dominan, tetapi kalau misal kemudian itu digarap dengan solid, dengan efektif, potensi kemenangannya juga ada. Nah, yang menjadi tantangan per hari ini adalah juga sama, belum clearnya sikap dari rumah politiknya Pak RK, yaitu Golkar, apakah akan memberikan restu kepada RK dengan dalam tanda kutip men-trade off kekuatan di Jawa Barat, yang kemudian akan dilepas begitu saja menjadi wilayah permainan kekuatan-kekuatan politik lain, ataukah mencoba peruntungan baru tapi dengan magnitude kekuatan yang sangat besar, terutama di DKI Jakarta. Kita lihat perkembangannya. Tetapi kalau misal kemudian sekali lagi yang perkembangan cukup menarik tadi adalah ketika sikap dari PKB terlihat sangat cair, dan cairnya PKB adalah sebuah sinyal politik yang seringkali clear, itu akan memudahkan PKB untuk menjelajah kemana-mana. Dan ini tampaknya akan menjadi sebuah angin segar bagi PDIP yang tidak lagi akan merasa gamang, tapi ada teman yang siap untuk membangun narasi dan juga potensi kekuatan politik ke depan. Dan kalau 3 kekuatan pasangan calon di DKI Jakarta, besar kemungkinan akan 2 kali pemilihan. Nah, kalau misal 2 putaran, maka elemen ketiga inilah yang kemudian berpotensi menjadi game changer dalam konteks keberpihakannya dia di fase akhir, akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di Pilkada DKI nanti. Baik, kita masih tunggu tentunya. Makasih Mas Umam sudah memberikan analisa. Prof. Burhan juga terima kasih sudah memberikan pandangan tentunya mengenai hal ini. Kita akan lanjutkan lagi mengenai data, fakta, juga bagaimana perolehan suara dari partai-partai ini yang ada di Jakarta dari hasil Pileg kemarin. Nanti rekan kami Ken Ane akan mengabarkan untuk Anda. Sesaat lagi pastikan Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.